Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emilia Tito Payung dengan NIM M2402197 dari Universitas Niga Buana Palopo. Di sini saya akan membawakan materi tentang inferensi kausal penyakit menular pada penyakit TBC. Penyakit TBC merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan. Tuberkulosis atau TBC merupakan satu dari 10 penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap tahunnya ada sekitar 1,5 juta orang yang meninggal dunia akibat menderita TBC. Dan menurut data Kemenkes RI tahun 2018, lebih kurang 842.000 penduduk Indonesia menderita TBC. TBC disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang umumnya menyerang paru-paru. Bakteri ini bisa menyebar ke orang lain melalui percikan air liur yang dilepaskan ke udara saat penderita TBC bersin, batuk, atau meludah. Meski dapat menyebar melalui udara, penularan TBC tidak semudah penyebaran flu atau batuk. Nah, tuberkulosis atau TBC adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk memahami bagaimana TBC menyebar dan bagaimana cara intervensinya, kita perlu mempelajari pendekatan epidemiologi inferensial dan kausalitas. Epidemiologi inferensial bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara paparan atau exposure dan outcome atau penyakit. Dalam konteks TBC, kita ingin tahu apa yang menyebabkan seorang lebih beresiko terkena TBC. Nah, untuk mengetahui hubungan kausal dalam penelitian epidemiologi, dapat menggunakan studi kohort, studi case control, dan studi cross-seksional, di mana ketiga desain ini dapat digunakan sesuai tujuan dan keterbatasan dalam penelitian. Namun, dengan studi kohort paling kuat untuk menunjukkan hubungan kausal meskipun paling mahal dan lama. Berikut ada tabel yang akan menjelaskan faktor-faktor resiko utama yang berperan dalam menyebabkan kausalitas penyakit TBC, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor resikonya yaitu merokok, kepadatan hunian, HIV/AIDS, status gizi buruk, dan diabetes mellitus. Prediktor langsung yaitu faktor yang langsung melemahkan imunitas tubuh terhadap bakteri penyebab TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis, dan prediktor tidak langsung yaitu faktor yang meningkatkan resiko terpapar melalui kondisi sosial atau lingkungan, misalnya tempat tinggal yang padat. Faktor-faktor resiko seperti merokok, HIV/AIDS, dan diabetes langsung melemahkan daya tahan tubuh, sementara gizi buruk dan kepadatan hunian meningkatkan kemungkinan tertular, meski tidak secara biologis langsung menyebabkan TBC. Nah, dari grafik sederhana ini akan menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat atau kausalitas yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor sosial dan biologis berkontribusi terhadap terjadinya infeksi aktif TBC, di mana kemiskinan akan mengarah ke kepadatan hunian atau banyaknya orang tinggal di tempat sempit atau tidak layak. Kepadatan hunian dapat meningkatkan paparan TBC karena kontak erat dan sirkulasi udara yang sangat buruk, menyebabkan infeksi TBC aktif jika bakteri berhasil menginfeksi tubuh. Faktor langsung yang memperburuk kondisi seperti merokok dapat melemahkan imun paru, kemudian ada HIV/AIDS yang akan menurunkan imunitas seluler, dan ada diabetes yang akan menurunkan kekebalan tubuh secara umum. Nah, kesimpulan dari grafik ini yaitu model ini menunjukkan bahwa penyebab TBC bersifat kompleks dan berlapis, mulai dari faktor sosial seperti kemiskinan hingga faktor biologis seperti penyakit penyerta. Maka, intervensi pencegahan harus menyasar berbagai lapisan ini, tidak cukup hanya mengobati TBC-nya saja. Contoh analisis inferensial, misalnya di suatu daerah terdapat 3.000 penduduk. Perokok jumlah orangnya 1.500, ditemukan kasus TBC untuk perokok sebanyak 180 orang, dan persentasenya yaitu 12%. Dan untuk non-perokok berjumlah 1.500 orang dan ditemukan kasus TBC untuk non-perokok sebanyak 60 orang, di mana persentasenya 4%.
Jika kita menghitung relative risk-nya yaitu 12% dibagi 4% yaitu 3,0. Artinya perokok memiliki risiko 3 kali lebih besar untuk menderita TBC dibandingkan dengan non-perokok. Agar suatu hubungan dapat dikatakan kausal, perlu dipenuhi kriteria Bradford-Hill, di mana ada kriteria temporalitas, kekuatan asosiasi, konsistensi, koherensi, dan dosis respon. Temporalitas akan menjelaskan faktor risiko atau paparan harus terjadi sebelum timbulnya penyakit. Misalnya, seseorang mulai merokok sebelum ia terdiagnosis TBC, jadi ada urutan waktu yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa merokok bisa berperan sebagai penyebab. Kemudian ada kekuatan asosiasi. Semakin tinggi risiko relatif antara paparan dan penyakit, semakin kuat kemungkinan hubungan kausal. Yang ketiga ada konsistensi. Hasil yang serupa ditemukan dalam berbagai penelitian populasi dan waktu yang berbeda. Yang keempat ada koherensi. Hubungan kausal sesuai dengan mekanisme biologis yang diketahui dan tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran. Misalnya, merokok diketahui menurunkan fungsi imunitas paru, sehingga secara biologis masuk akal bahwa merokok meningkatkan risiko TBC. Dan yang terakhir yaitu ada dosis respon, di mana semakin besar tingkat paparan, semakin besar pula risiko terkena penyakit. Epidemiologi inferensial membantu mengidentifikasi faktor-faktor kausal TBC. Dari hasil analisis, kita bisa merancang intervensi yang lebih efektif dan terarah, bukan hanya berdasarkan asumsi. Misalnya, pada perokok, kita dapat menyampaikan kampanye berhenti merokok, regulasi iklan rokok, atau kawasan tanpa asap. Dan pada kepadatan hunian, yaitu menyediakan rumah sehat, renovasi ventilasi, atau pengurangan overkapasitas hunian. Dan untuk HIV/AIDS bisa dilakukan deteksi dini HIV atau terapi antiretroviral atau ARV pada penderita. Kemudian untuk malnutrisi atau gizi buruk yaitu program makanan tambahan dan gizi seimbang, dan untuk diabetes mellitus bisa screening dan pengelolaan DM yang baik. Epidemiologi inferensi kausal bukan hanya tentang data, tapi juga tentang menyelamatkan nyawa. Dengan memahami hubungan sebab akibat, kita bisa mencegah TBC dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.